Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminuwe Daily. Dan kali ini Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminuwe Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu, yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang kebijakan Kementerian SDM, yaitu Pak Bahlil, mengenai pembatasan impor atau kuota impor untuk SPBU swasta. Yang mana ini sudah masuk bulan, kayak udah masuk ke 2 bulan deh, semenjak stoknya SPBU swasta pada habis, Shell pada habis, Viva pada habis, semuanya pada habis kecuali diesel. Karena mungkin diesel sedikit ya, jadi gue ngeliatnya tuh kalau ke Shell tuh diesel masih ada, ke Vivo diesel masih ada. Karena yang pakai diesel juga nggak begitu banyak kan. Dan kemarin diinfokan bahwa kalau kuotanya habis, SPBU swasta boleh ngambil atau boleh beli via Pertamina. Tapi kayaknya kalau kita lihat akhir-akhir ini, SPBU swasta nggak pada approve atau nggak pada mau ngambil BBM dari Pertamina. Kayaknya karena harganya lebih mahal, terus karena persaingan jadi nggak sehat dan segala macam. Akhirnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU sudah merekomendasikan surat kepada Kementerian SDM mengenai isu yang berkelanjutan ini. Mereka menginfokan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian SDM dan hal yang sedang terjadi itu nggak sehat buat persaingan perdagangan. Yang mana lumayan ngaco juga, di mana kompetitor ketika bahan bakunya habis beli sama kompetitor lain, yang mana itu mengganggu iklim bisnis dan mengganggu market. Kalau kita bahas secara bisnis sudah jelas mengganggu market. Tapi kan BUMN kan gitu, pengennya menang sendiri yang gue lihat ya. Semua aja pengen dikuasain sendiri. Yang mana setelah gue lihat-lihat, gue sempat baca-baca ya, ternyata untuk kuota impor SPBU swasta, yang mana tuh swasta tuh kayak Shell, Vivo, BP, atau apalah di Indonesia, kayak yang gue kenal sih ada 3 ya kalau yang swasta selain Pertamina. Itu cuma dapat kuota 7.000 sampai 44.000 kiloliter. Gue bandingin sama yang punya Pertamina. Punya Pertamina itu kuota impornya 613.000 berbanding 7.000 sampai 44.000. Yang mana kalau di persentase pangsa pasar Pertamina itu ada di 92,5%. Sedangkan untuk SPBU swasta yang mana dibagi-bagi nih ke 3 atau ke 4 merek, itu cuma dapat 1-3%. Jadi kurang lebihnya setiap SPBU swasta cuma dapat pangsa pasar sekitar 1%. Dan dibilang bahwa kita akan menjaga stabilitas sumber daya stabilitas BBM nasional. Loh, udah 92%, udah stabil dong. Yang 1%, 2%, 3% emang nggak ngaruh. Harusnya kan gitu ya. Kecuali kalau mungkin kompetitornya bener-bener 30-70, 40-60, atau 50-50%, itu kan lu perlu atur lah biar lebih stabil. Kalau ini kan 92% ke 1%, 3%, ya nggak ngaruh. Terus yang 1%, 3% lu persulit lagi kuota impornya. Jadi kan ya kasihan banget gitu ya gue ngeliatnya ya. Yang mana gue sih sebenarnya nggak tahu ya kalau di Pertamina itu sebenarnya bisa QRIS nggak sih. Gue sih nggak pernah ngisi di Pertamina ya. Soalnya Pertamina dekat rumah gue itu dia nggak bisa pakai QRIS. Jadi gue mau nggak mau, yang gue biasanya cashless, gue harus ngambil duit. Untung aja di ATM di Pertamina dekat rumah gue ada ATM. Jadi gue ke ATM dulu, ngantri ngantri bensin. Yang mana gue nggak bisa ngambil duit. Biasanya gue mau beli makan QRIS, ke Indomaret QRIS, bayar pakai yang banking. Sekarang gue suruh ngambil cash gara-gara harus ngisi di Pertamina. Tapi gue nggak tahu Pertamina lain. Pertamina rumah gue sih biasanya sih nggak bisa pakai QRIS. Yang mana gue jadi lebih repot. Terus gue ngerasanya pakai BBM Pertamina kayak gue sih pakai Pertamax ya. Walaupun motor gue butuh, tapi gue pakai Pertamax. Tapi ya gue ngerasanya kayaknya ini entah sugesti gue doang atau emang karena kenapa gue ngerasa itu pakai Pertamax kayak lebih boros. Walaupun secara harga kan Pertamax lebih murah ya daripada SPBU yang lain, kayak beda 100-200 perak. Gue ngisi kan biasanya gocap gitu sekali isi, biasanya bisa buat 5 hari, 6 hari. Dan akhir-akhir ini gue pakai Pertamax cuma kayak dapat 3 hari, 4 hari doang. Gue nggak tahu pakai emang karena
gue makainya beda, tapi gue makai sama aja deh kayaknya. Gue nggak tau, kayaknya ada yang beda gitu. Gue ngerasa lebih irit kalau pakai Vivo, kalau nggak pakai Shell. Dan yang mana akhirnya ditulis bahwa konsumennya Vivo atau konsumen, atau gue ngomongnya nggak usah konsumen lah ya. Akhirnya masyarakat menuntut Menteri SDM Pak Bahlil buat menganulir kebijakannya. Yang mana kebijakannya akhirnya bikin masyarakat repot. Terakhir Pak Bahlil sudah bikin kita repot karena gas LPG. Gas LPG dulu sempat nggak disebarin ke distributor-distributor dekat rumah kita. Suruh ngambil di pusat lah ibaratnya. Di pool tertentu gitu. Akhirnya masyarakat repot. Harus naik motor, harus naik mobil buat beli gas 3 kilo. Karena harganya, kemarin sih bilangnya karena harganya lebih mahal, taruh di warung-warung. Jadi akhirnya udah lu beli di agen khususnya aja, agen besarnya aja gitu. Akhirnya masyarakat repot. Sekarang BBM udah beres, bensin direpotin lagi. Gue nggak ngerti sih. Emang gue nggak ngerti konsepnya Pak Bahlil ini pengen masyarakat lebih repot atau gimana, gue sih nggak begitu paham ya. Tapi sih gue meyakini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, tapi kenapa pertimbangannya gue sih nggak bisa melihat urgensinya gitu. Akhirnya ya kayaknya nih ya, gue nggak tahu sih sampai kapan, apakah nunggu awal tahun, apakah nunggu kapan. Gue sih pengennya sebenarnya ini bisa loh sebenarnya. Yang gue baca ya, sebenarnya tuh SPBU swasta bisa melakukan import mandiri kalau pengen beli bahan baku BBM-nya. Tapi ada pasal yang bilang dengan syarat atau rekomendasi Kementerian SDM. Sebenarnya kan ini kan masalahnya Pak Bahlil aja, yes or no-nya aja gitu. Sebenarnya keputusan ada di tangan dia, di tangan Pak Bahlil gitu. Kalau pengen, yaudah boleh gitu, udah selesai, mereka bisa import sendiri gitu. Karena peraturan yang dipegang adalah karena kemarin sudah dikasih kuota impor, udah ditambah 10%, jadi lu nggak boleh nambah lagi. Digugatlah akhirnya kebijakan tersebut. Kalau kebijakan tersebut memang administratif, memang sudah paten kayak gitu, nggak bisa dipapain. Tapi kalau itu kewenangan aja, kalau kewenangan atau saran rekomendasi itu bisa digugat atau dianulir nantinya kalau menang di peradilan. Gue sih ngerasanya ya, hidup di Indonesia atau di Jakarta lah ya, makin lama bukannya makin bener, gue ngerasanya makin ada aja gebrakannya. Di Pondok Indah Mall yang dulunya gue nggak pernah ngerasa macet di perempatan Pondok Indah Mall, sekarang makin macet. Dulu gue isi bensin gampang banget dah kayaknya, sekarang isi bensin susah banget dah. Makin lama, makin hari, kayak makin ada aja gebrakannya. Gue sih pengennya semua cepet beres. Gue pengennya sebagai konsumen, sebagai warga Indonesia, sebagai rakyat yang bayar pajak, menuntut kepada pemerintah, menuntut kepada Pak Bahlil bahwa kayaknya mah emang harus dibuka kuota impor deh buat SPBU swasta, biar mereka bisa berbisnis lagi. Nggak ada pemecatan lagi, karyawan yang pada masuk kerja lagi. Itu kan juga ngaruh kan ke ekonomi. Emang kalian mau semuanya dipecat SPBU swasta? Wah, gonjang-ganjing bumi. Gue pengen persaingan usaha tetap normal, tetap sewajarnya. Walaupun sudah nggak wajar sih, karena Pertamina punya pangsa pasar 92%, sedangkan SPBU lain cuma 1%, 2%, 3%. Tapi kayaknya mah akhir-akhir ini kepercayaan publik kepada Pertamina udah mulai runtuh gara-gara oplosan-oplosan. Yang kemarin kita udah trust issue, kita udah mulai beralih pengen pakai BBM yang bener gitu, pengen pakai Vivo, pengen pakai Shell, pengen pakai BP dan lain-lain. Kayaknya mah lebih enak gitu, gue pakainya pelayanan yang lebih ramah, terus mah sopan-sopan karyawannya, terus juga kayaknya bahan bakarnya juga bagus, gue ngerasa lebih irit, gue ngerasa juga lebih bertenaga juga di motor butut gue. Gue sebagai konsumen sih pengennya bulan ini deh, jangan sampai akhir tahun. Gue males banget gue ngambil cash lagi, gue
Karena di dekat kantor gue ada BP, ada Vivo, Pertamina tuh jauh. Masa kalau gue berangkat pagi harus ngisinya di Pertamina dekat rumah gue kena macet nantinya kesiangan. Jadi gue pengennya pas kantor, pulang kantor dikit, nyebrang dikit ada BP sama Shell kan, BP sama Vivo kan enak ya, jadi gampang hidup gue gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Terima kasih telah menonton bacotan gue sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.